Ia sengaja memesan dalam bahasa lain hanya untuk melihatnya terdiam tanpa reaksi. Lalu tertawa tepat di depan wajahnya di hadapan semua orang. Namun ketika pramusaji sederhana itu akhirnya membuka mulut untuk menjawab, seluruh restoran mendadak sunyi, dan sang jutawan itu tak pernah lagi menjadi orang yang sama. Pramusaji, bisa lebih cepat atau aku harus memesan pakai bahasa lain supaya kamu mengerti. Suaranya membelah ruang makan restoran bintang senja seperti bilah tajam, para tamu di meja. Meja terdekat serentak menoleh. Dimas Wiratama berdiri dengan buku menu di tangan sambil menunjuk ke arah Kirana Widyasari dengan senyum seseorang yang terbiasa memiliki dunia di bawah kakinya. Pipi Kirana Widyasari terasa panas, tangan yang menggenggam buku catatan pesanan bergetar namun ia tidak mundur. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan simpul di tenggorokan, lalu menjawab dengan cara paling profesional yang ia tahu, "Maaf atas keterlambatannya. Pak, saya akan mencatat pesanan Anda." Sekarang juga, Dimas Wiratama tertawa keras menggema di seluruh restoran. Bukan tawa bahagia melainkan tawa yang menyakitkan, tawa yang sengaja untuk merendahkan. Naya Paramita yang duduk di sampingnya menutup mulut dengan tangan bukan karena terkejut tetapi karena terhibur seolah menonton pertunjukan yang dibuat khusus untuk menyenangkan dirinya. "Lihat kan, Naya?" ujar Dimas Wiratama dengan suara cukup keras agar setengah ruangan mendengar. "Beginilah jadinya kalau orang tanpa persiapan." Ditempatkan di tempat mewah, gadis ini bahkan tidak bisa mencatat pesanan sederhana. Kirana Widyasari berdiri diam tak bergerak bukan karena ia tidak punya jawaban tetapi karena ia tahu satu reaksi keliru saja bisa merenggut satu-satunya pekerjaan yang menjaga atap di atas kepala anaknya, dan Rafa Mahendra adalah segalanya baginya di dunia ini. Restoran Bintang Senja adalah salah satu tempat makan paling bergengsi di Jakarta, lampu gantung kristal menggantung dari langit-langit seperti bintang. Redup, taplak meja putih bersih berkilau dan bunyi sendok garpu menyentuh porselen halus menciptakan simfoni sunyi kemewahan. Tempat di mana sebotol wine impor bisa lebih mahal dari gaji bulanan Kirana Widyasari. Dan ia sangat sadar akan hal itu setiap kali melewati pintu belakang dapur, mengenakan seragam pramusaji. Lalu berubah menjadi bagian tak terlihat dari pemandangan sempurna itu. Chef Bagus Santawijaya membangun restoran Bintang Senja dengan tangannya sendiri, datang ke Indonesia. Puluhan tahun lalu tanpa fasih berbahasa Indonesia, hanya membawa koper tua dan resep nasi liwet yang diajarkan ibunya di dapur rumah sederhana di Bandung. Kini restorannya menjadi rujukan kuliner yang dikunjungi pengusaha, politisi, dan selebritas. Namun Bagus Santawijaya tidak pernah lupa asal-usulnya dan memperlakukan setiap karyawan seperti keluarga. Kirana Widyasari telah bekerja di sana cukup lama dan selama itu tidak pernah menerima satupun keluhan. Ia tepat waktu, sopan, efisien, dan memiliki daya ingat yang membuat rekan kerja berpengalaman pun terkesan. Ia mampu menghafal pesanan rumit dari meja berisi 10 orang tanpa menulis satu baris pun. Tetapi bagi pelanggan seperti Dimas Wiratama semua itu tidak berarti apa-apa. Baginya ia hanyalah seragam. Sosok tanpa wajah, tanpa cerita, tanpa nilai. Lalu Dimas Wiratama membanting buku menu ke meja dengan keras. "Mau diam saja di situ atau bekerja?" "Saya siap mencatat, Pak," jawab Kirana Widyasari dengan suara tegas meski jantungnya berdegup kencang. Dimas Wiratama membuka menu dan menyusuri halamannya dengan ekspresi bosan yang dibuat-buat, kemudian menoleh ke Naya Paramita dan tersenyum dengan cara yang hanya dimiliki orang-orang kejam. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Senyum yang menandakan niat jahat. "Kamu tahu apa yang akan aku lakukan, Naya?" "Aku akan mempermudah gadis ini," ujar Dimas Wiratama sambil berbalik menghadap Kirana Widyasari, merapikan jasnya, lalu mulai berbicara bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan langsung melontarkan seluruh pesanan dalam bahasa Prancis dengan lancar, cepat, sengaja dibuat rumit, memakai istilah gastronomi mewah, nama hidangan yang bahkan tidak ada di menu, mencampur referensi yang hanya dipahami orang yang benar-benar menguasai bahasa itu. Ia menyebut ingin memulai dengan carpaccio kerang scallop dengan reduksi trufle hitam, dilanjutkan konsome lobster gaya provencal, lalu hidangan utama lamprak berbalut rempah dengan saus bordelaise yang direduksi ringan. Setiap kata keluar seperti peluru yang tepat sasaran, terhitung, dirancang untuk mempermalukan, seluruh ruangan memperhatikan, seorang wanita di meja sebelah berhenti makan dengan garpu menggantung di udara. Sepasang muda-mudi dekat jendela saling bertukar pandang tidak nyaman. Ridwan Prasetyo sang kepala pelayanan yang berdiri di pintu masuk mulai melangkah mendekati meja itu namun berhenti di tengah jalan karena tidak tahu harus campur tangan bagaimana. Naya Paramita tertawa pelan sambil menutupi wajah dengan serbet seolah itu hiburan paling lucu yang pernah ia saksikan. "Ya ampun, Dimas, kamu kejam sekali. Kasihan gadis itu," katanya setengah berbisik. "Kasihan apa? Kalau bekerja di restoran sekelas ini harus siap, atau mungkin di sini mereka menerima siapa saja yang datang ke pintu?" balas Dimas Wiratama sambil menatap langsung ke arah Kirana Widyasari. Buku catatan di tangan Kirana Widyasari digenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia memahami setiap kata, satu persatu. Namun ia tidak bisa begitu saja menjawab, "Tidak di sana, tidak dengan cara itu." Satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan, dan tanpa pekerjaan, Rafa Mahendra akan kehilangan sekolah, jaminan kesehatan, bahkan tempat tinggal.
Ia teringat senyum putranya saat pulang sekolah dan menemukan makan malam sudah siap. Cara anak itu memeluknya sebelum tidur sambil berkata, "Ibu, ibu adalah orang terkuat di dunia." Rafa Mahendra tidak tahu setengah dari apa yang harus ia lalui agar semuanya tetap berjalan dan Kirana Widyasari memastikan ia tidak pernah tahu. Sementara itu Dimas Wiratama menyilangkan tangan dengan ekspresi kemenangan. Tidak mengerti? Sayang sekali, kupikir di restoran bintang 5 setidaknya para pegawainya terlatih. Saat itulah sesuatu berubah dalam diri Kirana Widyasari. Bukan kemarahan melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seolah semua hari ketika ia menelan hinaan. Semua malam ketika ia menangis diam-diam di kamar mandi agar anaknya tidak mendengar. Semua momen ketika ia menundukkan kepala padahal ingin berteriak. Semuanya menyatu menjadi satu titik kejernihan mutlak. Ia mengangkat pandangan, menatap langsung ke arah Dimas Wiratama lalu membuka mulut. "Pak, Anda memesan carpaccio scallop dengan reduksi trufle hitam. Dilanjutkan konsome lobster provençal, dan lamprak berbalut rempah dengan saus bordelaise." Bahasa Prancis Kirana Widyasari mengalir sempurna. Bukan hanya benar tetapi dengan pelafalan elegan yang membuat Dimas Wiratama tercekat oleh napasnya sendiri. Logatnya halus, anggun, seperti orang yang pernah hidup di dalam bahasa itu. Seluruh restoran seketika membeku. Namun Kirana Widyasari melanjutkan dengan tenang, "Namun saya perlu menginformasikan bahwa carpaccio scallop tidak tersedia hari ini. Saya bisa menyarankan tartar salmon kami dengan emulsi lemon dan daun basil segar. Rasanya luar biasa, keheningan mutlak menyelimuti ruangan, keheningan berat yang menekan dan mengubah segalanya." Wanita di meja sebelah menjatuhkan garpunya ke piring dengan bunyi nyaring. Pasangan muda di dekat jendela membuka mulut bersamaan seolah telah berlatih sebelumnya. Ridwan Prasetyo berdiri terpaku dengan mata terbelalak dan satu tangan menempel ke dinding seolah butuh penopang. Naya Paramita menarik lengan Dimas Wiratama dengan kuat sambil berbisik panik bahwa ia menjawab dalam bahasa Prancis. Wajah Dimas Wiratama berubah warna dalam hitungan detik. Merah karena malu, pucat karena terkejut, lalu keabu-abuan ketika menyadari ia baru saja menggali lubang kehinaan untuk dirinya sendiri. "Kamu? Bagaimana?" Ia tergagap, sesuatu yang jelas tidak pernah ada dalam kamu seorang pria yang selalu terbiasa mengendalikan segalanya. "Saya sudah belajar bahasa Prancis selama bertahun-tahun, Pak," jawab Kirana Widyasari dengan ketenangan yang lebih tajam daripada teriakan apapun. "Saya juga bisa berbahasa Italia, Inggris, dan sedikit Jerman, tapi itu tidak penting sekarang, yang penting Anda berada di sebuah restoran. Saya adalah pramusaji Anda dan tugas saya adalah memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik. Jadi, boleh saya mencatat pesanan Anda?" Kalimat itu jatuh di atas meja seperti putusan yang sopan, profesional, sekaligus menghancurkan, karena tidak ada satupun hal yang bisa dikatakan Dimas Wiratama. Tidak ada cara menyerang seseorang yang tidak merendahkan diri, tidak berteriak, dan tidak kehilangan kendali diri. Kirana Widyasari telah menang tanpa mengangkat suara sedikit pun. Seorang wanita di meja sebelah mulai bertepuk tangan sendirian pada awalnya. Tepukan lambat, mantap, penuh kekaguman, lalu pasangan di dekat jendela ikut bergabung, kemudian seorang pria berjas di bagian belakang ruangan menyusul. Dalam hitungan detik setengah restoran bertepuk tangan untuk Kirana Widyasari sementara setengah lainnya memandang Dimas Wiratama dengan penghinaan sunyi yang terasa lebih menyakitkan daripada ejekan. "Ini adalah hal paling memalukan yang pernah saya lihat dilakukan seseorang," kata wanita itu cukup keras agar Dimas Wiratama mendengar. Mencoba mempermalukan seorang pekerja dan dibalas dengan elegan. Sungguh sikap yang memalukan. Dimas Wiratama berdiri dengan tersentak. Kursinya bergesekan dengan lantai menimbulkan suara keras yang membuat semua orang kembali terdiam. Wajahnya berubah karena dipermalukan, matanya menyala dengan kemarahan tertahan yang mencari jalan keluar. "Ini keterlaluan," teriaknya sambil menunjuk ke arah Kirana Widyasari. "Saya pelanggan di sini. Saya menghabiskan lebih banyak uang dalam satu malam daripada yang orang ini dapatkan dalam berbulan-bulan. Saya ingin bicara dengan pemilik." Sekarang juga, Naya Paramita menarik lengannya mencoba membuatnya duduk kembali. "Dimas, hentikan. Semua orang melihat. Biarkan mereka melihat," balas Dimas Wiratama sambil menepis tangannya. "Saya tidak akan dipermalukan oleh seorang pramusaji." Pintu dapur terbuka dan Chef Bagus Santawijaya muncul sambil mengeringkan tangan dengan lap dapur. Melangkah tenang seperti orang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencatat setiap detail, membaca situasi. Seperti membaca resep yang sudah dikenal. "Ada apa di sini?" tanyanya dengan aksen yang masih terdengar khas. "Yang terjadi adalah karyawan Anda tidak menghormati saya," kata Dimas Wiratama cepat. "Saya memesan dan dia berani mempermalukan saya di depan semua orang." Bagus Santawijaya memandang Kirana Widyasari, lalu Dimas Wiratama, lalu seluruh ruangan yang penuh mata menunggu kelanjutan adegan itu. Ridwan Prasetyo mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya, menjelaskan dengan cepat apa yang terjadi, setiap detail. Namun ekspresi Bagus Santawijaya tidak berubah. Ia berjalan ke meja Dimas Wiratama dengan ketenangan seseorang yang hendak menyajikan hidangan utama. "Tuan Wiratama, saya mengenal Anda. Anda sudah bertahun-tahun datang ke sini, selalu duduk di meja terbaik dan menghabiskan banyak uang. Tapi tahukah Anda apa bedanya restoran yang baik dengan restoran yang luar biasa?
Dimas Wiratama menyilangkan tangan. Katakan saja, restoran yang baik menyajikan makanan, restoran yang luar biasa menyajikan martabat, dan di restoran ini, martabat disajikan untuk semua orang, termasuk mereka yang memakai seragam. Keheningan setelah itu adalah yang terberat yang pernah dirasakan restoran Bintang Senja. Kirana Widyasari adalah salah satu profesional terbaik yang pernah bekerja di tempat ini. Lanjut Bagus Santawijaya, dan jika Anda tidak mampu memperlakukan orang-orang di restoran ini dengan rasa hormat minimum, mungkin ini bukan tempat yang tepat bagi Anda untuk makan malam. Anda mengusir saya? Tanya Dimas Wiratama tidak percaya. Bagus Santawijaya tersenyum. Saya hanya mengatakan bahwa pintu berfungsi untuk masuk dan keluar, pilihan ada di tangan Anda. Dimas Wiratama berdiri beberapa detik dengan rahang terkunci dan tangan mengepal. Naya Paramita sudah berdiri dengan tas di tangan dan wajah merah karena malu. Tatapan seluruh restoran menekan pundak Dimas Wiratama seperti bebanton, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Katanya di antara gigi, kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Ia melemparkan segepok uang ke atas meja lalu keluar dari restoran dengan langkah lebar. Naya Paramita berlari mengejar. Suara hak sepatunya memukul lantai marmer seperti letusan singkat. Pintu tertutup di belakang mereka dengan bunyi berat. Restoran terdiam selama 3 detik. Lalu seorang wanita dari meja sebelah bangkit dan berjalan mendekati Kirana Widyasari. Menggenggam kedua tangannya dengan mata berkaca-kaca sambil berkata, "Anakku, jangan pernah biarkan siapapun membuatmu lupa akan nilai dirimu." Tidak akan pernah. Kirana Widyasari tersenyum meski sudut senyumnya bergetar. Adrenalin yang menopangnya sepanjang konfrontasi mulai memudar dan digantikan gelombang emosi yang tak mampu ia tahan. Matanya dipenuhi air mata bukan karena sedih melainkan karena kelelahan mendalam yang hanya dipahami oleh orang yang setiap hari berjuang. Menjaga martabatnya tetap utuh, Bagus Santawijaya meletakkan tangan di bahunya, masuk ke dapur, tarik napas sebentar. "Saya baik-baik saja, Chef, maaf jika saya menye." "Jangan pernah minta maaf karena membela diri dengan elegan," potong Bagus Santawijaya, "jangan pernah minta maaf untuk itu." Di dapur, Kirana Widyasari bersandar pada meja stainless dan membiarkan air mata jatuh. Rekan-rekan kerja mendekat memberi air minum, kata-kata penguatan, tepukan hangat di punggung, Clara Ayuning memeluknya dan berkata, "Pria itu tidak tahu apa yang kamu lalui. Kami juga tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu satu hal, kamu orang paling berani yang pernah aku kenal." Kirana Widyasari menyeka wajahnya lalu menatap ponsel. Ada pesan dari Rafa Mahendra dengan emoji hati dan tulisan, "Selamat malam, Ibu. Aku sayang Ibu. Ibu adalah pahlawanku." Ia menekan ponsel itu ke dadanya dan menutup mata. Anak itu adalah alasan dari segalanya. Setiap lembur, setiap hinaan yang ia telan, setiap malam tanpa tidur. Dan selama Rafa Mahendra percaya padanya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Di luar restoran, di dalam mobil mewah, Dimas Wiratama memukul setir dengan amarah. Naya Paramita mencoba menenangkannya namun ia tidak mendengar. Belum pernah seumur hidupnya ia dipermalukan seperti itu. Tidak pernah, pramusaji itu akan menyesal. Ulangnya berkali-kali. Dia tidak tahu siapa aku, tidak tahu apa yang bisa kulakukan, tetapi yang tidak diketahui Dimas Wiratama, bahkan dalam mimpi terburuknya sekalipun, adalah bahwa pramusaji yang ia coba hancurkan itu menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang terhubung langsung dengan masa lalunya, rahasia yang ketika terungkap bukan hanya akan menghancurkan reputasinya, tetapi juga mengubah selamanya kehidupan semua orang yang berada di restoran malam itu, dan kebenaran itu jauh lebih dekat untuk terungkap daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Kirana Widyasari meninggalkan restoran Bintang Senja malam itu dengan tubuh dan jiwa yang sama beratnya, berjalan menyusuri jalanan Jakarta dalam diam, tas dipeluk erat di dada dan mata tertuju ke tanah. Konfrontasi dengan Dimas Wiratama masih berdengung di kepalanya seperti alarm yang menolak berhenti. Bukan pertama kalinya seseorang memperlakukannya seolah ia tidak terlihat, namun itu adalah pertama kalinya ia menjawab, dan hal itu menakutkannya sekaligus membebaskannya. Halte Transjakarta datang terlambat seperti biasa. Kirana Widyasari duduk sambil memperhatikan mobil-mobil mewah melintas cepat, penuh orang yang mungkin tidak pernah harus memilih antara membayar listrik atau membeli buku sekolah, pilihan yang sudah terlalu sering ia buat dalam hidupnya. Ketika akhirnya ia tiba di rumah, sebuah apartemen kecil di lantai dasar bangunan sederhana di Cilincing, hal pertama yang ia lihat adalah buku tulis Rafa Mahendra terbuka di atas meja dapur. Anak itu telah menyelesaikan semua tugasnya sebelum tidur dan meninggalkan secarik catatan di sampingnya. "Ibu, aku menyisakan sepotong kue untuk Ibu, ada di kulkas, jangan lupa dimakan." Kirana Widyasari memegang catatan itu dengan kedua tangan dan duduk di kursi dapur. Air mata datang tanpa peringatan, mengalir diam di wajah lelahnya, bukan karena sedih melainkan karena rasa syukur bercampur rasa bersalah. Syukur karena memiliki anak yang di usia begitu muda sudah merawat ibunya, dan bersalah karena merasa belum memberikan semua yang layak ia dapatkan. Ia memakan kue itu. Pinggirannya kering dan bagian tengahnya terlalu manis, seperti kue buatan anak kecil pada umumnya, dan itu adalah potongan kue terbaik yang pernah dimakan Kirana Widyasari dalam hidupnya. Keesokan paginya Kirana Widyasari bangun sebelum matahari terbit seperti biasa.
menyiapkan kopi, meletakkan seragam sekolah Rafa Mahendra rapi di kursi, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan bekal anaknya. Ia sedang memotong roti ketika Rafa Mahendra muncul di lorong masih mengantuk sambil menggosok mata. Ibu pulang terlambat tadi malam. Ada sesuatu terjadi di tempat kerja? Kirana Widyasari ragu sejenak karena anak itu terlalu cerdas untuk menerima jawaban samar. Hari yang panjang saja, Nak, tapi tidak ada yang tidak bisa ibu selesaikan. Ada pelanggan yang menyebalkan? Kirana Widyasari tersenyum. Kurang lebih begitu. Rafa Mahendra duduk di meja dan mulai makan dalam diam. Beberapa menit kemudian ia menatap ibunya dengan keseriusan yang kadang muncul di wajahnya meski usianya masih kecil. Ibu, di sekolah guru meminta kami menulis tentang orang yang paling kami kagumi. Aku menulis tentang ibu. Tangan Kirana Widyasari berhenti memotong roti. Tentang ibu? Iya, aku menulis bahwa ibu bisa banyak bahasa. Bekerja setiap hari tanpa mengeluh dan ibu adalah orang paling pintar yang aku kenal. Simpul di tenggorokan Kirana Widyasari kembali menguat. Ia meletakkan pisau, mengitari meja lalu memeluk putranya dengan erat hingga membuat anak itu terkejut. Ibu terlalu kuat memeluk. Maaf. Ia tertawa di antara air mata. Kadang ibu hanya perlu ingat kenapa ibu melakukan semua ini. Rafa Mahendra tersenyum. Untuk aku, kan? Untuk kita berdua. Nak, setelah Rafa Mahendra berangkat ke sekolah, Kirana Widyasari duduk di tepi tempat tidur dan membuka laci nakas. Di bagian paling bawah, di bawah dokumen lama dan tagihan menumpuk, ada map biru lusuh dimakan waktu. Ia menarik map itu dan membukanya perlahan seolah memegang sesuatu yang terlalu rapuh untuk dunia. Di dalamnya ada banyak sertifikat. Sertifikat kemahiran bahasa Prancis dari Lembaga Bahasa Internasional, sertifikat bahasa Italia tingkat lanjut, ijazah. Sementara hubungan internasional dari Universitas Cakrawala di Depok, surat rekomendasi dosen yang menyebutnya mahasiswa paling cemerlang di kelas, dan di dasar map ada sepucuk surat menguning terlipat 4 dengan tinta yang mulai pudar. Kirana Widyasari membacanya untuk kesekian kali. Surat dari Ibu Lestari Widyasari bertahun-tahun lalu saat ia diterima di universitas. Anakku, kamu akan menjadi semua yang ibu tidak sempat menjadi. Dunia ini luas dan kamu punya sayap, jangan biarkan siapapun memotongnya. Namun sayap itu memang telah terpotong, bukan olehnya melainkan oleh hidup. Kirana Widyasari pernah mendapat beasiswa penuh di Universitas Cakrawala, salah satu yang terbaik di kawasan Jabodetabek. Ia belajar hubungan internasional dan menjadi mahasiswa paling menonjol di angkatan. Fasih berbicara 4 bahasa dan sedang mempelajari yang kelima. Para dosen yakin ia akan menjadi diplomat, penerjemah konferensi internasional, atau sesuatu yang besar sesuai dengan bakat luar biasa yang ia miliki. Lalu hadir Rafa Mahendra dan bersamanya datang pilihan paling sulit dalam hidup Kirana Widyasari. Ayah anak itu menghilang bahkan sebelum kelahiran. Lenyap tanpa alamat, tanpa penjelasan, bahkan tanpa nama tercantum di akta kelahiran. Kirana Widyasari sendirian hamil tanpa penghasilan dan bergantung pada Ibu Lestari Widyasari yang sudah tua dan bekerja sebagai penjahit sambil nyaris tak mampu menafkahi diri sendiri. Ia mencoba menyeimbangkan kuliah dengan kehamilan, kuliah pagi, bekerja sore, belajar tengah malam. Namun ketika Rafa Mahendra lahir dan komplikasi muncul, ia harus mengambil keputusan yang masih menghantuinya hingga kini. Menunda kuliah, hanya 1 semester, ia berjanji pada dirinya sendiri, hanya sampai bayinya membaik, tetapi 1 semester menjadi 2 menjadi 1 tahun dan 1 tahun berubah menjadi keabadian. Ketika akhirnya mencoba kembali, beasiswanya sudah hangus, tanpa beasiswa, tanpa kemampuan membayar, tanpa ijazah, tanpa pintu terbuka. Kirana Widyasari berubah dari calon diplomat menjadi pengangguran dalam hitungan bulan. Saat itulah restoran bintang senja muncul dalam hidupnya. Seorang teman Ibu Lestari Widyasari mengenal seseorang di dapur yang mengatakan mereka membutuhkan pramusaji. Kirana Widyasari melamar pada hari yang sama dan Chef Bagus Santawijaya mewawancarainya secara langsung. Ketika ia menjawab satu pertanyaan dalam bahasa Italia, mata Bagus Santawijaya langsung melebar karena tak percaya. Apakah kamu bisa berbahasa Italia? Tanya Bagus Santawijaya. Bisa, Chef, dan juga bahasa Prancis, jawab Kirana Widyasari. Lalu kenapa kamu melamar sebagai pramusaji? Kirana Widyasari menatap matanya dan mengatakan kebenaran. Karena anak saya harus makan besok dan saya tidak punya kemewahan untuk menunggu pekerjaan sempurna. Bagus Santawijaya langsung mempekerjakannya saat itu juga dan sejak hari itu Kirana Widyasari menjadi pramusaji yang seolah tidak terlihat oleh sebagian tamu. Diabaikan oleh sebagian lain. Namun sepenuhnya penting bagi jalannya restoran, yang tidak diketahui siapapun, bahkan Bagus Santawijaya, adalah kedalaman beban yang ia pikul. Sendirian, bukan hanya perjuangan untuk bertahan hidup tetapi kesadaran bahwa ia bisa menjadi jauh lebih besar, bahwa di alam semesta lain ia mungkin duduk di sisi lain meja-meja itu. Makan malam dengan gelas kristal dan berdiskusi politik internasional dalam 3 bahasa berbeda. Tetapi di alam semesta ini ia melayani meja-meja itu dengan martabat yang bahkan tidak bisa diberikan oleh ijazah manapun. Kirana Widyasari menaruh kembali map ke dalam laci dan bersiap untuk hari kerja berikutnya. Ia tiba di restoran bintang senja seperti biasa. Masuk lewat pintu belakang dapur dan langsung menuju ruang ganti.
Clara Ayuning sudah di sana sedang berganti seragam. Kirana, kamu. Lihat apa yang terjadi? Lihat apa? Clara Ayuning mengangkat ponselnya dan memperlihatkan layar. Seseorang merekam kejadian tadi malam. Videonya ada di semua media sosial. Perut Kirana Widyasari seolah jatuh. Di layar terlihat video bergetar yang menampilkan tepat momen ia menjawab Dimas Wiratama dalam bahasa Prancis. Kamera menangkap reaksi restoran, tepuk tangan, dan wajah Dimas Wiratama yang hancur perlahan. Video itu sudah ditonton ribuan kali dan komentar bermunculan tiap detik. Pramusaji menghancurkan jutawan arogan. Tulis judulnya. Wanita ini pahlawan saya. Komentar terpopuler, ada yang tahu siapa dia? Saya ingin mempekerjakan wanita ini, tulis yang lain. Darah Kirana Widyasari terasa membeku, ia tidak menginginkan perhatian atau sorotan, ia hanya ingin bekerja dengan tenang, merawat Rafa Mahendra dan bertahan 1 hari lagi. Ini tidak baik, Clara, katanya sambil mengembalikan ponsel, Dimas Wiratama adalah pria berkuasa. Jika video ini terus beredar dia akan datang mencari saya. Biarkan saja dia datang, sekarang seluruh dunia ada di pihakmu. Seluruh dunia tidak membayar tagihan saya. Clara, dan Dimas Wiratama bisa melakukan kerusakan lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kirana Widyasari tidak berlebihan dan ia tahu itu lebih baik dari siapapun karena yang tidak diketahui Clara Ayuning. Yang tidak diketahui siapapun di restoran itu, bahkan yang tidak pernah didengar Rafa Mahendra, adalah bahwa Kirana Widyasari sudah mengenal Dimas Wiratama sejak lama. Jauh sebelum restoran ini, bukan sebagai pramusaji dan pelanggan, melainkan dari sebuah kisah masa lalu yang terkubur. Dalam-dalam yang ia bersumpah tidak akan pernah ia gali kembali. Pintu ruang ganti terbuka dan Ridwan Prasetyo sang kepala pelayanan masuk dengan ekspresi tegang. Kirana, chef ingin bicara denganmu di ruangannya sekarang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Saya dipecat? Ridwan Prasetyo menggeleng. Saya tidak tahu, tapi ada orang lain di dalam sana. Salah satunya datang memakai jas dan dasi menanyakan namamu secara langsung. Tubuh Kirana Widyasari merinding. Seseorang dari luar datang ke restoran mencarinya, seseorang yang tahu persis siapa dirinya. Dan di dalam dadanya, di tempat di mana kita menyimpan ketakutan yang pura-pura tidak ada, ia yakin masa lalu yang coba ia kubur akhirnya menemukan jalan kembali. Dan ketika ia membuka pintu ruang kerja Bagus Santawijaya dan melihat siapa yang duduk di kursi kulit di depan meja, lututnya hampir lemas. Karena itu bukan Dimas Wiratama, melainkan seseorang yang jauh lebih buruk, pria berambut abu-abu tersisir rapi, mengenakan setelan gelap tanpa satu kerutan pun, dengan jam tangan mahal di pergelangan, namun bukan itu yang membuat napasnya tercekat, melainkan wajah itu, wajah yang tidak ia lihat selama lebih dari 1 dekade namun selalu muncul dalam setiap mimpi buruknya, Bima Mahardika. Ia berdiri perlahan ketika Kirana Widyasari masuk ke ruangan. Dengan senyum tertahan yang tidak mengungkapkan apapun, matanya menelusuri wajahnya seperti seseorang yang menilai lukisan lama yang belum dilihat bertahun-tahun. Mencari perubahan dan mencatat setiap jejak yang ditinggalkan waktu, Kirana Widyasari, katanya dengan suara berat dan terkendali, sudah lama sekali, Kirana Widyasari tidak menjawab, tidak mampu. Seluruh tubuhnya membeku di ambang pintu seolah kakinya berakar di lantai. Bagus Santawijaya langsung menyadari reaksinya. Ia duduk di balik meja dengan tangan bersilang dan ekspresi campuran rasa ingin tahu dan khawatir. Kirana, ini Tuan Bima Mahardika, ujar Bagus Santawijaya. Dia datang mengatakan perlu berbicara denganmu, katanya ini mendesak. Saya tahu siapa dia, jawab Kirana Widyasari dengan suara lebih pelan dari yang ia inginkan. Bima Mahardika melangkah mendekat. Saya perlu berbicara dengan Anda secara pribadi. Ini tentang sesuatu yang akan mengubah hidup Anda. Terakhir kali seseorang mengatakan itu, hidup saya hancur. Balas Kirana Widyasari. Akhirnya menemukan ketegasan dalam suaranya, jadi Anda bisa mengatakan apa yang ingin Anda katakan di sini saja, di depan. Chef Bagus Santawijaya. Bima Mahardika menoleh ke Bagus Santawijaya, lalu kembali menatap Kirana Widyasari, tanpa menghitung setiap kata sebelum diucapkan seperti pemain catur yang menimbang langkah berikutnya. Baiklah, jika itu yang Anda inginkan, katanya sambil duduk kembali. Bagus Santawijaya membuka lipatan tangannya dan condong ke depan. Kirana, jika kamu ingin dia pergi, cukup katakan, ini restoran saya. Terima kasih, chef, tapi saya perlu mendengar apa yang ingin dia katakan. Kirana Widyasari duduk di kursi berseberangan dengan Bima Mahardika, menjaga jarak sejauh mungkin. Tangannya tampak tenang di atas lutut tetapi di dalam setiap saraf tubuhnya berteriak agar ia bangkit dan lari. Bima Mahardika menyilangkan kaki dan merapikan dasinya. Saya akan langsung ke inti. Saya melihat video kejadian tadi malam antara Anda dan Dimas Wiratama. Tampaknya seluruh dunia juga melihatnya, tetapi dunia tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Dan yang saya ketahui adalah bahwa Anda dan Dimas Wiratama memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang bisa dibayangkan siapapun dalam video itu. Perut Kirana Widyasari seakan jatuh. Apa maksud Anda? Bima Mahardika menarik napas dalam. Kirana, saya seorang pengacara keluarga Wiratama selama lebih dari 20 tahun.
Saya mengenal Dimas Wiratama sejak ia masih anak arogan yang merusak mainan mahal hanya untuk membuktikan ia bisa membeli yang baru. Saya tahu setiap rahasia keluarga itu, termasuk rahasia yang melibatkan Anda. Saya tidak punya rahasia dengan keluarga Wiratama, balas Kirana Widyasari. Anda punya, hanya saja Anda tidak tahu semuanya. Bagus Santawijaya memandang. Keduanya seperti menonton pertandingan tenis di mana bola bisa meledak kapan saja. Ia tidak memahami konteks tetapi memahami ketegangan, dan ketegangan di ruangan itu cukup untuk memecahkan kaca. Bima Mahardika membuka map yang ia bawa dan mengeluarkan selembar dokumen menguning. Anda mengenal Reno Wiratama di universitas, benar? Mendengar nama itu Kirana Widyasari menutup mata. Nama yang ia simpan di peti terdalam bersama semua luka yang tidak bisa ia bawa dalam keseharian. Nama pria yang menghilang dari hidupnya tanpa jejak. Nama ayah dari Rafa Mahendra. Reno Wiratama adalah adik dari Dimas Wiratama. Bima Mahardika melanjutkan, kalian bertemu di Universitas Cakrawala, jatuh cinta, dan ketika Anda hamil, Reno Wiratama ingin mengakui anak itu. Ingin? Tapi dia menghilang. Kata Kirana Widyasari di antara gigi terkatup, dia bilang akan menyelesaikan semuanya dengan keluarganya dan tidak pernah kembali. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, dia seperti menguap. Disinilah ceritanya berbeda dari yang Anda pikirkan. Kirana Widyasari membuka mata. Maksud Anda? Bima Mahardika meletakkan dokumen di atas meja dan memutarnya agar bisa dibaca Kirana Widyasari. Reno Wiratama tidak menghilang atas kemauannya sendiri. Dia diusir oleh keluarganya, secara khusus oleh Dimas Wiratama. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga Kirana Widyasari bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ketika Reno Wiratama memberitahu keluarganya bahwa ia menunggu anak dari seorang mahasiswi penerima beasiswa, Dimas Wiratama menjadi sangat marah. Bima Mahardika menjelaskan bahwa bagi keluarga itu semua adalah aib yang akan menghancurkan reputasi mereka. Bahwa seorang gadis tanpa nama dan tanpa uang tidak pantas membawa nama keluarga Wiratama, dan apa yang dilakukan Dimas Wiratama? Tanya Bagus Santawijaya yang tak mampu lagi diam. Bima Mahardika menjawab bahwa Dimas Wiratama memberi ultimatum kepada adiknya. Meninggalkan Kirana Widyasari dan bayi itu atau diputus dari segalanya. Dari perusahaan, warisan, bahkan keluarga, saat itu Reno Wiratama masih berusia awal 20-an, tidak punya penghasilan sendiri dan sepenuhnya bergantung pada keluarganya. Mata Kirana Widyasari terasa panas oleh air mata tetapi ia menolak meneteskan satu pun di depan Bima Mahardika. Jadi dia memilih saya atau memilih uang? Katanya dengan suara tegang. Dan jawabannya jelas. Tidak. Jawabannya tidak jelas. Bima Mahardika mengeluarkan dokumen lain dari map. Reno Wiratama tidak menerima ultimatum itu. Dia menolak meninggalkan Anda. Dia berkata kepada Dimas Wiratama bahwa ia lebih memilih hidup di jalanan daripada meninggalkan wanita yang ia cintai dan anak yang akan lahir. Kening Kirana Widyasari berkerut. Itu tidak masuk akal. Jika dia menolak, mengapa dia menghilang? Karena Dimas Wiratama tidak menerima penolakannya. Dia memakai koneksi keluarga untuk menyingkirkan Reno Wiratama. Memindahkannya ke cabang perusahaan di luar negeri, memblokir teleponnya, mengganti semua nomor kontak dan mengatakan kepada Reno Wiratama bahwa Anda mendatangi keluarga meminta uang untuk mengambil anak itu lalu pergi. Bahwa Anda tidak menginginkan bayi itu. Kursi Kirana Widyasari berderit ketika ia condong ke depan dengan tubuh gemetar. Dia mengatakan apa? Dimas Wiratama berbohong kepada Reno Wiratama. Dia berkata bahwa Anda tidak menginginkan bayi itu, bahwa Anda meminta sejumlah besar uang lalu menghilang. Bahwa Anda tidak pernah benar-benar mencintainya dan hanya tertarik pada nama keluarga Wiratama. Itu bohong. Kirana Widyasari berdiri tiba-tiba dengan suara menggema di ruangan. Saya tidak pernah mencari siapapun. Saya menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, menelepon semua nomor yang saya punya, mengirim surat, bahkan datang ke perusahaan. Mereka bilang dia pergi dan tidak ingin melihat saya. Bagus Santawijaya ikut berdiri dan meletakkan tangan di bahunya. Tenang, Kirana. Tarik napas. Tenang. Pria ini mengatakan bahwa ayah dari anak saya dipisahkan dari saya oleh sebuah kebohongan. Bima Mahardika tetap duduk tanpa goyah. Saya tahu ini sulit didengar, tapi masih ada yang lebih buruk. Lebih buruk? Bagaimana bisa lebih buruk? Reno Wiratama tidak pernah tahu kebenarannya. Selama bertahun-tahun ia hidup percaya bahwa Anda menolaknya, tidak menginginkan anak itu dan tidak pernah mencintainya. Kirana Widyasari menutup mulut dengan kedua tangan dan air mata yang ia tahan akhirnya pecah mengalir diam di wajahnya. Bukan hanya rasa sakit melainkan kesadaran menghancurkan bahwa dua kehidupan telah dirusak oleh satu kebohongan. Di mana dia sekarang? Tanyanya dengan suara pecah. Di mana Reno Wiratama? Untuk pertama kalinya Bima Mahardika menundukkan mata. Reno Wiratama tinggal di luar negeri, menikah dan mencoba membangun kembali hidupnya. Tetapi tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi antara kalian. Saya tahu karena dulu saya juga menjadi pengacaranya sebelum Dimas Wiratama melarang saya berhubungan dengannya. Lalu mengapa Anda datang sekarang? Setelah bertahun-tahun? Tanya Bagus Santawijaya. Bima Mahardika menatap langsung ke arah Kirana Widyasari. Karena beberapa minggu lalu Dimas Wiratama melakukan kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki.
Ia terlibat masalah serius, penyimpangan di perusahaan, penggelapan yang bisa meruntuhkan seluruh Imperium Wiratama, dan ketika situasi memburuk ia mulai menghancurkan dokumen, menyuap bukti, menghilangkan catatan. Apa hubungannya itu dengan saya? Semuanya berhubungan, karena di antara dokumen yang ia coba hancurkan ada catatan sebuah rekening yang dibuka atas nama Reno Wiratama bertahun-tahun lalu dengan jumlah besar yang ditujukan untuk anaknya, anak Anda, Kirana Widyasari. Udara di ruangan terasa berat seperti timah dan Kirana Widyasari harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Rekening seperti apa? Tanyanya lirih. Rekening yang dibuat Reno Wiratama sebelum ia dikirim ke luar negeri. Ia menyisihkan sebagian besar harta pribadinya untuk rekening atas nama anak yang akan lahir dan meminta saya mengelolanya sampai anak itu cukup umur. Lalu apa yang terjadi dengan rekening itu? Tanya Kirana Widyasari. Bima Mahardika mengatupkan bibir sebelum menjawab bahwa Dimas Wiratama menemukannya dan memindahkan seluruh dana ke rekening perusahaan, memakai uang yang seharusnya milik anaknya untuk membiayai bisnisnya sendiri. Dunia Kirana Widyasari seolah runtuh di bawah kakinya karena pria yang semalam mempermalukannya di restoran, yang memesan dalam bahasa Prancis hanya untuk melihatnya tanpa reaksi dan memperlakukannya seolah ia tidak. Berarti, ternyata adalah pria yang sama yang menghancurkan keluarganya dan merampas masa depan putranya. Berapa jumlahnya? Tanyanya dengan suara nyaris hilang. Bima Mahardika menjawab bahwa jumlahnya cukup untuk membayar seluruh biaya universitas, membeli sebuah apartemen dan menjamin kehidupan yang nyaman. Cukup sehingga ia tidak pernah perlu bekerja sebagai pramusaji. Ruangan menjadi sunyi. Bagus Santawijaya telah duduk kembali dengan wajah tertutup tangan. Ia tidak mengenal kisah ini. Tetapi ketidakadilan yang begitu besar membuatnya merasakan bebannya. Mengapa sekarang, Bima? Tanya Kirana Widyasari. Mengapa Anda datang menceritakan semua ini setelah bertahun-tahun? Bima Mahardika menjawab bahwa ia telah membawa rasa bersalah itu terlalu lama. Ia mengetahui semuanya. Tahu apa yang dilakukan Dimas Wiratama terhadap Reno Wiratama. Tahu tentang kebohongan dan tentang rekening itu. Namun tidak melakukan apa-apa karena takut kehilangan jabatan, gaji dan posisinya. Ia mengaku pengecut. Lalu setelah melihat video malam sebelumnya ketika ia berdiri di restoran menjawab dalam bahasa Prancis dengan martabat yang tidak pernah ia miliki. Sesuatu dalam dirinya hancur. Dan ia menyadari bahwa Kirana Widyasari telah membayar lebih dari 1 dekade untuk sebuah kebohongan yang turut ia biarkan dan bahwa Rafa Mahendra tumbuh tanpa ayah karena kelalaiannya. Kirana Widyasari menatapnya dengan campuran amarah dan perasaan yang tidak bisa ia definisikan. Bukan pengampunan, masih jauh dari itu. Tetapi pengakuan bahwa pria di hadapannya sedang membuka luka yang juga bisa menghancurkannya sendiri. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan semua ini? Tanyanya. Saya ingin Anda memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda dan hak anak Anda. Bima Mahardika mengeluarkan dokumen lain dari map dan menunjukkan bukti bahwa rekening itu pernah ada dan bahwa Dimas Wiratama menyelewengkan dananya. Juga rekaman komunikasi internal keluarga Wiratama saat Reno Wiratama disingkirkan. Semuanya terdokumentasi dan tersimpan. Anda menyimpan bukti selama bertahun-tahun? Saya menyimpannya karena jauh di dalam hati saya tahu suatu hari kebenaran ini harus diungkap. Saya hanya tidak punya keberanian untuk menjadi orang yang mengungkapkannya. Tangan Kirana Widyasari gemetar saat menerima dokumen-dokumen itu. Setiap halaman seperti potongan teka-teki dari kisah yang bahkan tidak ia sadari ada, cerita yang ia yakini selama bertahun-tahun tentang pria yang meninggalkannya, yang tidak mencintainya dan memilih uang daripada keluarga ternyata semuanya kebohongan. Reno Wiratama tidak pernah meninggalkannya. Ia direnggut darinya, lalu Rafa Mahendra, tanyanya tiba-tiba, apakah dia berhak tahu? Dia berhak atas segalanya. Atas uang itu, atas kebenaran dan atas ayah yang tidak pernah benar-benar hilang. Bagus Santawijaya akhirnya berbicara bahwa ia tidak tahu harus berkata apa tetapi ia tahu satu hal bahwa Kirana Widyasari tidak lagi sendirian dalam hal ini dan apapun yang dibutuhkan ia akan membantu. Kirana Widyasari menatap pria yang mempekerjakannya saat tidak ada orang lain mau dan yang membelanya malam sebelumnya tanpa mengetahui setengah dari kisah yang kini terungkap. Dan untuk kedua kalinya hari itu ia menangis. Namun kali ini bukan karena rasa sakit melainkan karena akhirnya melihat jalan setelah bertahun-tahun berjalan dalam kegelapan. Bima Mahardika berdiri dan berjalan ke pintu lalu berbalik untuk terakhir kalinya. Memperingatkan bahwa Dimas Wiratama tidak tahu ia datang dan ketika mengetahuinya ia akan menggunakan semua kekuasaan untuk menghancurkan mereka berdua sehingga mereka harus bergerak cepat dan cerdas. Saya tidak punya uang untuk pengacara, kata Kirana Widyasari. Anda tidak perlu. Saya sendiri yang akan mewakili Anda secara gratis. Itu yang paling sedikit bisa saya lakukan setelah semua tahun ini. Ia meletakkan kartu namanya di atas meja lalu keluar. Pintu tertutup dengan klik pelan dan Kirana Widyasari tetap duduk dengan setumpuk dokumen di pangkuan sementara seluruh dunianya terasa terbalik. Bagus Santawijaya menunggu sejenak sebelum berbicara lalu bertanya apakah Kirana Widyasari benar-benar akan melanjutkan semua ini. Kirana Widyasari menatap ponselnya dan di layar tampak foto Rafa Mahendra tersenyum di pameran sains sekolah. Senyum yang menjadi alasan setiap pagi, setiap kerja lembur dan setiap penghinaan yang ia telan. Aku akan melakukannya, katanya sambil menyimpan ponsel, bukan untukku, tapi untuk dia.
Pada malam yang sama di sisi lain kota di sebuah penthouse dengan pemandangan panorama, Dimas Wiratama menerima panggilan telepon yang membuatnya menjatuhkan gelas anggur ke karpet mahal karena seseorang telah mengakses arsip lama perusahaan, arsip yang ia yakini sudah dihancurkan. Malam itu Dimas Wiratama tidak tidur sama sekali. Ia berjalan mondar-mandir di apartemen seperti binatang terkurung, ponsel menempel di tangan sambil menelepon semua orang yang mungkin memberinya jawaban. Siapa yang mengakses arsip itu dan bagaimana mungkin hal itu terjadi jika ia sendiri yang mengawasi penghancurannya? Atau setidaknya ia pikir begitu. Ini tidak mungkin terjadi, ulangnya sambil meremas rambutnya yang mulai berantakan. Bayangannya di kaca jendela panorama memperlihatkan pria yang sangat berbeda dari pria yang beberapa jam sebelumnya duduk di restoran mewah memberi perintah pada dunia. Kini terlihat pria yang ketakutan. Diana Prameswari meringkuk di sofa mengamati semua itu dalam diam. Ia belum pernah melihat Dimas Wiratama seperti ini karena selama ini ia selalu mengendalikan setiap tempat yang ia masuki. Namun malam itu untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Diana Prameswari melihat sesuatu yang menakutkan di matanya. Keputusasaan. Dimas, jelaskan apa yang terjadi. Kau membuatku takut, pintanya. Ini bukan urusanmu, jawabnya dingin. Kalau bukan urusanku, kenapa kau menghancurkan apartemen jam 3 pagi? Dimas Wiratama berhenti berjalan dan menatapnya. Sejenak ia tampak mempertimbangkan mengatakan kebenaran, tetapi kebenaran adalah kemewahan yang pria seperti dia tidak izinkan untuk dirinya. Kebenaran menurutnya hanya untuk orang lemah seperti pelayan restoran itu. Tidurlah, Diana. Besok semua beres, katanya, namun tidak beres keesokan harinya maupun hari-hari setelahnya. Sementara itu selama hari-hari berikutnya Kirana Widyasari menjalani dua kehidupan sekaligus. Siang hari ia mengenakan seragam dan bekerja di restoran Bella Vista seolah tidak ada yang berubah. Melayani meja, mencatat pesanan dan tersenyum sopan pada pelanggan dengan profesionalisme yang membuat Bagus Santawijaya selalu mengatakan bahwa ia adalah karyawan terbaik yang pernah ada di tempat itu. Malam hari setelah Rafa Mahendra tidur, ia duduk di meja dapur menelaah setiap dokumen yang diberikan Bima Mahardika. Puluhan halaman berisi catatan ban, korespondensi internal perusahaan Wiratama, email cetak dan kontrak bertanda tangan. Setiap lembar membuka lapisan baru dari kebohongan yang dibangun Dimas Wiratama. Semakin ia membaca semakin ia menyadari besarnya kerusakan yang pria itu sebabkan dalam hidupnya. Rekening yang pernah dibuat Reno Wiratama untuk Rafa Mahendra berisi jumlah yang harus ia baca 3 kali untuk percaya. Uang yang cukup untuk menjamin keamanan hidup seumur hidup. Uang yang diambil Dimas Wiratama tanpa penyesalan seperti mengambil koin di lantai. Bagaimana seseorang bisa melakukan ini? Pada keponakannya sendiri, gumam Kirana Widyasari pelan sambil menatap angka-angka yang kabur oleh air mata. Keesokan paginya ia bertemu Bima Mahardika di sebuah kafe kecil yang sepi jauh dari pusat kota. Pria itu sudah duduk ketika ia datang dengan map yang lebih tebal dari sebelumnya dan 2 cangkir kopi di meja. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya saat ia duduk. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa bertahun-tahun hidupnya dibangun di atas kebohongan. Jawab Kirana Widyasari, Bima Mahardika mengangguk diam karena tidak ada jawaban yang pantas untuk perasaan itu. Lalu ia membuka map dan berkata, aku perlu memberitahumu sesuatu yang kutemukan kemarin. Ketika Dimas Wiratama tahu arsip lama diakses, dia panik dan menyewa tim untuk melacak pelakunya. Apakah mereka tahu itu aku? Tanya Kirana Widyasari. Belum, tapi mereka akan tahu. Karena itu kita harus bergerak cepat. Jawab Bima Mahardika sambil meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Bima Mahardika menjelaskan bahwa ia telah mengajukan pemberitahuan resmi ke Pengadilan Perdata untuk meminta pembukaan penyelidikan atas penyelewengan dana dari rekening milik Rafa Mahendra, sekaligus memasukkan permohonan pengakuan paternitas, membuat jantung Kirana Widyasari berdegup kencang karena pengakuan paternitas berarti Reno Wiratama akan tahu kebenaran bahwa Rafa Mahendra adalah putranya. Sementara selama ini ia bahkan tidak tahu bahwa anak itu benar-benar ada, dan saat Kirana Widyasari berkata bahwa Reno Wiratama tidak tahu dan memiliki anggapan berbeda, Bima Mahardika menjawab bahwa ia tahu apa yang dipikirkan pria itu dan karena itulah ia melakukan satu hal lagi. Lalu mengeluarkan ponsel dari saku dan meletakkannya di atas meja sambil berkata bahwa ia telah menghubungi Reno Wiratama. Seketika dunia Kirana Widyasari seolah berhenti. Tubuhnya membeku menatap ponsel seperti bom yang siap meledak dan ia bertanya dengan suara gemetar apa maksudnya. Bima Mahardika mengaku telah menelepon Reno Wiratama dan menceritakan seluruh kebenaran tentang kebohongan Dimas Wiratama, tentang Rafa Mahendra, tentang dirinya, membuat Kirana Widyasari menegur bahwa ia tidak punya hak melakukan itu. Namun Bima Mahardika menjawab mungkin memang bukan haknya tetapi Reno Wiratama berhak mengetahui kebenaran dan ketika ia mengatakan bahwa pria itu memiliki seorang anak yang tumbuh tanpa ayah karena kebohongan kakaknya sendiri, Bima Mahardika berhenti sejenak dengan suara tercekat dan untuk pertama kalinya sejak Kirana Widyasari mengenalnya. Ia melihat mata pria itu berkaca-kaca karena Reno Wiratama menangis selama 40 menit tanpa henti di telepon. Seorang pria dewasa di belahan dunia lain terisak seperti anak kecil sambil mengulang satu nama berkali-kali. Nama siapa? Tanya Kirana Widyasari. Dan jawabannya adalah Rafa Mahendra. Nama itu diucapkan berulang-ulang seolah ia berusaha menebus semua tahun yang hilang hanya dengan satu kata.
membuat Kirana Widyasari menutup wajah dengan kedua tangan. Sementara air mata mengalir tanpa izin bukan karena sakit atau marah melainkan sesuatu yang telah lama tidak ia rasakan. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, Rava Mahendra akhirnya bisa memiliki apa yang tak pernah mampu ia berikan. Apa yang dia katakan lagi? Tanyanya dengan suara parau, dan Bima Mahardika menjawab bahwa Reno Wiratama akan datang ke Brasil. Bahwa tidak ada hal di dunia yang bisa mencegahnya bertemu putranya dan jika perlu ia akan datang berjalan kaki sekalipun. Lalu saat Kirana Widyasari menanyakan tentang istrinya, Bima Mahardika ragu sejenak sebelum menjelaskan bahwa Reno Wiratama telah berpisah beberapa waktu lalu karena tidak pernah benar-benar mampu membangun kehidupan baru setelah kehilangan dirinya. Ia sendiri mengaku hidup seperti ada bagian penting dalam dirinya yang hilang. Membuat Kirana Widyasari terdiam lama menatap keluar jendela kafe sementara orang-orang berlalu lalang di trotoar tanpa tahu bahwa di dalam sana seorang perempuan sedang merombak seluruh narasi hidupnya. Setiap keyakinan yang ia pegang selama bertahun-tahun runtuh satu persatu memperlihatkan kebenaran yang sekaligus lebih indah dan lebih menyakitkan. Lalu ia bertanya bagaimana reaksi Dimas Wiratama jika mengetahui semua ini dan Bima Mahardika menjawab bahwa pria itu sudah bereaksi dengan mengadakan rapat darurat Dewan Perusahaan untuk melindungi aset sebelum penyelidikan berjalan. Ia mungkin mencoba melakukannya tetapi dokumen yang dimiliki adalah bukti asli dengan salinan terautentikasi, catatan bertanggal dan tanda tangan yang dapat diverifikasi sehingga meskipun Dimas Wiratama dapat menghancurkan apapun di dalam perusahaan, ia tidak bisa menghancurkan apa yang ada di tangan mereka. Kirana Widyasari menatap Bima Mahardika dengan campuran terima kasih dan kecurigaan lalu bertanya mengapa ia harus mempercayainya setelah pria itu menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun dan tetap berada di pihak Dimas Wiratama ketika hidupnya hancur. Pertanyaan itu menghantam Bima Mahardika seperti pukulan namun ia tidak mengalihkan pandangan dan menjawab bahwa ia memang tidak pantas dipercaya tetapi kebenaran pantas didengar. Bahwa ia datang bukan untuk meminta maaf karena itu akan menjadi egois melainkan untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Kirana Widyasari mengangguk perlahan bukan karena percaya melainkan karena kebutuhan. Ia membutuhkan pria itu seperti seseorang membutuhkan peta di wilayah asing, tidak mempercayainya sepenuhnya. Tetapi tahu tanpa peta ia pasti tersesat. Lalu ia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang dan Bima Mahardika menjelaskan bahwa mereka memerlukan sesuatu yang tidak bisa diberikan dokumen semata, yaitu kesaksian dari seseorang di dalam keluarga Wiratama yang dapat mengonfirmasi versi kejadian karena tanpa itu tidak ada seorang pun dari keluarga tersebut yang berani melawan Dimas Wiratama. Bima Mahardika tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum kecil yang nyaris tak terlihat, seperti seseorang yang menyimpan kartu truf di lengan bajunya, lalu berkata bahwa bukan anggota keluarga Wiratama yang akan bersaksi, tetapi seseorang yang sangat dekat dengan Dimas Wiratama. Seseorang yang marah besar padanya, yang menemukan hal-hal yang seharusnya tidak ia temukan dan kini bersedia berbicara. Siapa? Tanya Kirana Widyasari. Dan jawabannya adalah Diana Prameswari. Membuat mata Kirana Widyasari membelalak karena wanita itu adalah pacar Dimas Wiratama. Wanita yang tertawa saat ia dipermalukan di restoran. Namun banyak hal berubah sejak malam itu. Diana Prameswari menemukan berbagai dokumen di kantor pribadi Dimas Wiratama yang membuatnya meragukan segalanya tentang pria yang selama ini ia dampingi. Berupa catatan transaksi yang disembunyikan darinya, perusahaan fiktif, rekening atas nama pihak ketiga dan pergerakan dana yang tidak masuk akal. Ia memang sempat tertawa malam itu, tetapi ketika pulang dan melihat Dimas Wiratama panik karena arsip yang bocor, ia mulai menyusun potongan puzzle dan akhirnya mencari Bima Mahardika. Menelepon kantornya dan mengatakan ingin berbicara karena merasa Dimas Wiratama menyembunyikan sesuatu yang sangat serius dan ia tidak ingin menjadi kaki tangan kejahatan itu. Kirana Widyasari bersandar di kursi mencerna semua informasi bahwa wanita yang menutup mulut sambil tertawa ketika ia dihina kini bisa menjadi kunci runtuhnya kerajaan pria itu. Ironi yang hampir terlalu puitis untuk dipercaya. Lalu ia bertanya kapan pertemuan dengan Diana Prameswari akan terjadi dan Bima Mahardika menjawab besok. Namun ia ingin Kirana Widyasari hadir karena Diana Prameswari perlu menatap matanya dan memahami apa yang sebenarnya dilakukan Dimas Wiratama. Bukan hanya melalui angka di dokumen tetapi melalui kehidupan nyata. Seorang anak nyata dan seorang ibu nyata. Karena dokumen meyakinkan hakim tetapi kisah nyata meyakinkan manusia, membuat Kirana Widyasari teringat pada Rava Mahendra. Pada catatan kecil di meja dapur, pada kue yang disimpannya di lemari es dan pada karangan di sekolah yang menyebut ibunya sebagai orang yang paling ia kagumi. Anak itu pantas mendapatkan kebenaran dan masa depan yang tidak dibangun di atas reruntuhan kebohongan. Aku akan datang, katanya tegas. Lalu Bima Mahardika menambahkan dengan suara lebih rendah bahwa ada hal lain yang harus ia ketahui sebelum pertemuan itu. Yaitu bahwa Diana Prameswari memberitahunya bahwa Dimas Wiratama sedang merencanakan sesuatu terhadap restoran Bella Vista. Setelah penghinaan malam itu dan video yang viral, ia ingin membalas dendam bukan langsung kepada Kirana Widyasari tetapi kepada restoran, menggunakan koneksinya untuk menekan pemasok, mempertanyakan izin usaha dan menciptakan masalah dengan dinas kesehatan. Darah Kirana Widyasari langsung mendidih karena pria itu ingin menghancurkan restoran milik Bagus Santawijaya. Satu-satunya orang yang memberinya kesempatan ketika tak seorang pun mau, sementara Dimas Wiratama tidak peduli siapapun yang
Menghalangi jalannya karena ia hanya ingin menghapus jejak penghinaan yang ia terima dan restoran itu menjadi simbol hidup dari penghinaan tersebut. Dengan ketegasan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Kirana Widyasari berkata ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Bahwa Bagus Santawijaya adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan martabat ketika ia tidak memiliki apapun. Dan jika Dimas Wiratama menginginkan perang maka ia akan mendapatkannya. Tetapi bukan perang yang biasa ia menangkan. Bima Mahardika menatapnya dengan kekaguman yang tak ia sembunyikan dan berkata kini ia mengerti mengapa Reno Wiratama tidak pernah mampu melupakannya. Kemudian Kirana Widyasari berdiri, mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu kafe. Namun sebelum keluar ia berbalik dan mengatakan satu hal terakhir bahwa ketika Reno Wiratama tiba di Brasil ia ingin menjadi orang pertama yang berbicara dengannya. Sebelum pengacara, sebelum dokumen, sebelum pengadilan, ia ingin menatap matanya dan mengatakan bahwa ia memiliki seorang putra luar biasa yang membutuhkannya. Bima Mahardika hanya mengangguk tanpa mampu berkata-kata. Setelah itu Kirana Widyasari meninggalkan kafe dan berjalan di trotoar dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi langkah seseorang yang sekadar bertahan hidup melainkan langkah seseorang yang akhirnya tahu kemana ia akan pergi. Sementara di penthouse di sisi lain kota Dimas Wiratama menerima notifikasi pengadilan di tangannya. Membaca nama Kirana Widyasari di dokumen itu dan merasakan tanah seolah terbelah di bawah kakinya. Karena pelayan restoran yang ia coba permalukan dengan pesanan dalam bahasa Prancis kini datang mengejarnya bukan dengan baki dan buku catatan, tetapi dengan bukti dan para saksi. Di kafe yang tenang jauh dari area yang biasa didatangi Dimas Wiratama, Kirana Widyasari datang lebih dulu. Memilih meja paling jauh dari pintu dan duduk membelakangi jendela karena tidak ingin dikenali setelah video di restoran masih viral dan beberapa orang di jalan mulai mengaguminya. Sesuatu yang masih terasa asing baginya. Beberapa menit kemudian Bima Mahardika tiba dengan map andalannya. Wajahnya menunjukkan perpaduan tekad dan kehati-hatian. Ia duduk di samping Kirana Widyasari dan memesan kopi tanpa gula lalu memastikan bahwa Diana Prameswari benar-benar akan datang dan bahwa pertemuan ini harus tetap rahasia karena mereka semua memiliki ketakutan yang sama terhadap Dimas Wiratama. Tak lama pintu kafe terbuka dan Diana Prameswari masuk dengan penampilan yang jauh berbeda dari wanita elegan yang dulu tertawa di restoran Bella Vista. Kini ia tampak lebih sederhana. Dengan pakaian biasa, rambut diikat seadanya dan lingkar hitam di bawah mata yang menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Ketika tatapannya bertemu dengan Kirana Widyasari, ia berhenti sejenak dan kedua wanita itu saling memandang lama seolah waktu ikut berhenti. Di dalam tatapan itu bercampur rasa malu, bersalah, marah yang terpendam dan ketakutan yang sama karena hidup mereka terikat oleh pria yang sama. Perlahan Diana Prameswari mendekat, menarik kursi dan duduk tanpa bicara beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar bahwa ia tahu tidak punya alasan apapun untuk didengar karena malam itu ia juga bersalah. Ia tertawa ketika Dimas Wiratama mencoba menghancurkan harga diri Kirana Widyasari di depan semua orang dan ia tidak bisa menghapus hal itu. Kirana Widyasari menatapnya tanpa kebencian melainkan dengan pemahaman yang rumit karena ia tahu bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang pria yang membuat dunia terasa sempit untuk dua orang. Lalu ia bertanya apa yang membuat Diana Prameswari berubah pikiran. Wanita itu menarik napas panjang dan menjelaskan bahwa setelah mereka pulang malam itu, Dimas Wiratama menjadi seperti orang kehilangan kendali. Berteriak, mondar-mandir dan memukul perabot. Bukan sekadar marah karena dipermalukan dalam bahasa Prancis tetapi panik seolah Kirana Widyasari telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ego. Ketika ia bertanya alasannya, ia justru disuruh diam. Kemudian setelah pria itu tertidur, Diana Prameswari tetap terjaga dan tidak bisa melupakan reaksinya yang berlebihan sehingga untuk pertama kalinya ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan, yaitu masuk ke kantor pribadi Dimas Wiratama yang selalu terkunci. Kebetulan pria itu lupa meninggalkan kunci di meja samping tempat tidur untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Entah karena gugup atau pengaruh alkohol, dan saat membuka laci-laci di ruangan itu ia menemukan hal-hal yang membuatnya meragukan semua yang ia kira ia ketahui tentang pria tersebut. Mendengar itu dada Kirana Widyasari terasa sesak dan ia bertanya apa yang sebenarnya ditemukan. Lalu Diana Prameswari membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat dan mendorongnya ke arah Bima Mahardika. Menjelaskan bahwa ia menemukan catatan transfer bank ke perusahaan fiktif, kontrak dengan tanda tangan palsu dan sebuah map bertuliskan nama Reno Wiratama, membuat napas Kirana Widyasari tertahan karena nama itu membuka kembali luka masa lalu. Dan dengan suara pelan Diana Prameswari melanjutkan bahwa di dalam map tersebut terdapat dokumen-dokumen yang menghubungkan langsung kebohongan lama dengan semua kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Dimas Wiratama. Di dalam amplop itu terdapat surat-surat yang ditulis Reno Wiratama selama bertahun-tahun untuk Dimas Wiratama, meminta izin kembali ke Brasil dan menanyakan kabar tentang seseorang. Semuanya tidak pernah mendapat balasan. Dan di bawah tumpukan surat itu ada satu dokumen yang membuat Diana Prameswari terduduk di lantai kantor sambil menangis. Ketika Kirana Widyasari bertanya dengan suara hampir tak terdengar dokumen apa itu, Diana Prameswari menatap matanya dan berkata bahwa itu adalah akta kelahiran putranya dengan kolom nama ayah dibiarkan kosong. Bahwa Dimas Wiratama menyimpan akta kelahiran Rafa Mahendra di kantornya seolah-olah sebuah trofi, membuat kafe itu tenggelam dalam keheningan paling brutal
Yang pernah ada? Kepala Kirana Widyasari berputar karena pria itu bukan hanya menghancurkan hidupnya tetapi juga menyimpan bukti kehancuran itu sebagai simbol kekuasaan. Lalu Diana Prameswari mengeluarkan kertas lain dan mengatakan masih ada lagi. Sebuah surat terbaru dari Reno Wiratama yang menyatakan niatnya menyewa detektif swasta untuk menemukan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kirana Widyasari karena ia mulai tidak lagi percaya pada versi cerita Dimas Wiratama. Bima Mahardika mengambil surat itu dan membacanya cepat, mengonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Reno Wiratama di telepon memang benar bahwa ia sudah lama curiga dan panggilan telepon darinya hanya menegaskan firasat itu. Kirana Widyasari menghapus air mata dengan punggung tangan berusaha tidak terlihat rapuh di depan wanita yang beberapa hari lalu menertawakannya. Namun ada rasa sakit yang terlalu besar untuk disimpan sendirian tanpa meluap. Ia kemudian bertanya mengapa Diana Prameswari melakukan semua ini padahal Dimas Wiratama adalah pasangannya dan jika pria itu tahu, hidupnya juga akan hancur. Diana Prameswari tertawa pahit dan menjawab bahwa hidupnya bersama pria itu sebenarnya sudah hancur sejak lama hanya saja ia tidak menyadarinya. Ia dulu mengira bahagia karena tinggal di penthouse dan memakai pakaian mahal. Padahal kebahagiaan sejati tidak membutuhkan penonton dan semua yang ia miliki bersama Dimas Wiratama hanyalah sandiwara. Ia menatap keluar jendela dan mengaku bahwa yang paling menyakitkan bukanlah perusahaan fiktif atau transaksi ilegal melainkan kesadaran bahwa ia hidup dengan seorang pria yang mampu merampas masa depan seorang anak keponakannya sendiri, darah dagingnya sendiri. Dan jika pria itu mampu melakukan hal itu pada keluarganya sendiri maka apa yang tidak akan ia lakukan kepadanya? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban karena jawabannya terlalu jelas. Bima Mahardika kemudian merapikan dokumen dan menyimpannya kembali ke dalam map sambil menjelaskan bahwa bukti yang dibawa Diana Prameswari akan mengubah kasus secara total, digabung dengan bukti yang sudah ia miliki mereka memiliki materi cukup untuk gugatan hukum yang kuat tetapi ia perlu kesediaan wanita itu untuk bersaksi secara resmi. Diana Prameswari menyatakan siap meskipun tahu bahwa Dimas Wiratama akan mengetahui pengkhianatan itu, akan mencoba mengintimidasi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merusak kredibilitasnya. Namun ia mengaku bahwa yang ia sadari malam itu adalah bahwa selama ini ia hidup takut pada seorang pria yang sebenarnya takut pada seluruh dunia. Seorang pengecut yang bersembunyi di balik uang dan kekuasaan, dan pengecut hanya memiliki kuasa selama orang lain mengizinkannya. Mendengar itu, Kirana Widyasari menatapnya dengan pandangan baru karena malam di Bella Vista ia melihatnya sebagai kaki tangan kekejaman tetapi kini ia melihat seorang wanita yang juga tertipu oleh permainan gelap Dimas Wiratama. Seorang pria yang mampu menjadikan semua orang di sekitarnya sekadar bida dalam permainan yang hanya ia pahami aturannya. Dengan lembut Kirana Widyasari mengulurkan tangan di atas meja dan mengucapkan terima kasih karena tahu keputusan ini tidak mudah. Diana Prameswari menatap tangan itu dan untuk pertama kalinya sejak memasuki kafe air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Ia menggenggam tangan Kirana Widyasari dengan kedua tangannya seperti memegang pelampung di tengah laut dan berbisik meminta maaf atas malam ketika ia tertawa dan menjadi bagian dari penghinaan itu. Namun Kirana Widyasari menjawab bahwa kehadirannya sekarang jauh lebih berarti daripada tawa masa lalu. Sementara Bima Mahardika hanya mengamati adegan itu dalam diam dengan rahang tegang menahan emosi. Dua wanita yang beberapa hari sebelumnya berada di sisi berlawanan dari sebuah penghinaan publik ini duduk di meja yang sama, bersatu melawan pria yang telah menyakiti mereka dengan cara berbeda namun sama menghancurkan. Bima Mahardika akhirnya berkata bahwa mereka masih memiliki banyak pekerjaan tetapi sebelum apapun, Kirana Widyasari harus menceritakan kebenaran kepada Rava Mahendra. Membuat jantungnya seakan berhenti karena itu berarti mengatakan bahwa ayahnya ada. Bahwa ia tidak pernah benar-benar ditinggalkan dan bahwa ada kisah panjang di balik ketidakhadiran yang selama ini ia terima tanpa pernah tahu. Ia ragu karena merasa anaknya masih terlalu muda untuk memikul beban sebesar itu. Namun Bima Mahardika menegaskan bahwa anak itu mungkin muda tetapi tidak rapuh. Bahkan ia sendiri pernah mengatakan bahwa Rava Mahendra adalah orang terkuat yang ia kenal. Dan jika semua rencana mereka berjalan maka anak itu perlu siap menghadapi kenyataan. Kirana Widyasari sadar bahwa pria itu benar dan bahwa putranya pantas mengetahui kebenaran. Tidak semuanya, tidak sekarang, tetapi cukup untuk memahami bahwa ceritanya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan dan bahwa bab terpenting hidupnya belum ditulis. Ia pun berkata bahwa ia akan menceritakannya dengan caranya sendiri pada waktu yang tepat. Mereka lalu meninggalkan kafe secara terpisah melalui pintu berbeda sebagai langkah pencegahan yang diminta Bima Mahardika. Dan Kirana Widyasari berjalan menuju halte bus dengan pikiran berputar dan dada sesak namun dengan sesuatu yang lama tidak ia rasakan kembali berdenyut di dalam dirinya. Keberanian? Bukan keberanian tanpa takut melainkan keberanian yang lahir meski takut tetap ada. Saat tiba di rumah Rava Mahendra sedang mengerjakan PR di ruang tamu dengan earphone di telinga sambil bersenandung pelan.
Melihat ibunya ia langsung tersenyum dan berkata bahwa ia pulang lebih cepat dan hampir menyelesaikan semua tugas kecuali matematika yang menurutnya membosankan. Kirana Widyasari tersenyum, meletakkan tas dan duduk di sampingnya sambil menatap wajah anak itu yang merupakan perpaduan sempurna dari dua dunia yang seharusnya tidak pernah terpisah. Mata milik Reno Wiratama. Senyum miliknya dan kekuatan yang entah datang dari mana. Ketika Rava Mahendra bertanya mengapa ia menatap seperti itu, ia menjawab bahwa terkadang ia hanya ingin berhenti sejenak dan bersyukur karena memilikinya. Membuat anak itu tersipu dan tertawa kecil. Ia merapikan rambutnya lalu menyuruhnya menyelesaikan matematika karena setelah itu mereka perlu membicarakan sesuatu. Anak itu bertanya apakah itu kabar baik atau buruk dan setelah ragu sejenak memikirkan semua yang baru ia temukan serta badai yang akan segera datang dan mengubah hidup mereka selamanya. Kirana Widyasari menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Hal terpenting yang pernah ia ceritakan kepadanya. Rava Mahendra menatap dengan keseriusan yang terkadang muncul dan membuatnya sadar bahwa putranya jauh lebih dewasa daripada usianya. Anak dari dua orang yang benar-benar saling mencintai namun dipisahkan oleh kebohongan yang kini mulai runtuh. Dan ketika kebenaran akhirnya terbebaskan sepenuhnya tidak ada uang di dunia yang mampu menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu juga ponsel Bima Mahardika berdering dari nomor internasional dan setelah menjawab ia hanya mendengar satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Bahwa penelepon akan berangkat besok dan memintanya memberitahu bahwa ia sedang kembali. Karena Reno Wiratama sedang dalam perjalanan pulang. Sementara itu Kirana Widyasari menunggu hingga Rava Mahendra menyelesaikan matematika. Mencuci wajah dan duduk di sofa dengan tatapan penasaran, ia menyilangkan kaki, menopang dagu dengan tangan dan berkata siap mendengar. Lalu Kirana Widyasari duduk tepat di depannya begitu dekat hingga lutut mereka hampir bersentuhan. Setelah berjam-jam memikirkan kata-kata yang tepat dan seberapa banyak kebenaran yang bisa dipikul anak seusianya tanpa terasa terlalu berat, ia mulai dengan bertanya apakah ia pernah menanyakan tentang ayahnya. Mengingatkan bahwa selama ini ia selalu mengatakan ayahnya pergi sebelum ia lahir dan ia tidak tahu di mana ia berada. Senyum anak itu menghilang dan matanya menjadi waspada seperti seseorang yang merasakan getaran sebelum gempa. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah berbohong karena memang tidak tahu di mana Reno Wiratama berada. Tetapi dalam beberapa hari terakhir ia menemukan hal-hal yang mengubah segalanya tentang masa lalu. Dan ketika anak itu bertanya hal seperti apa, dengan suara lembut namun tegas ia mengatakan bahwa ayahnya tidak pergi karena keinginannya sendiri, melainkan disingkirkan dari kehidupan mereka. Seseorang telah berbohong kepadanya dan juga kepadaku, membuat kami berdua percaya bahwa kami tidak saling menginginkan dan ayahmu hidup selama bertahun-tahun mengira aku tidak menginginkanmu, kata Kirana Widyasari dengan suara lembut. Membuat Rava Mahendra mengerutkan kening dan berkata bahwa itu tidak mungkin karena ibunya melakukan segalanya untuknya. Membuat tenggorokan Kirana Widyasari terasa sesak namun ia menjawab bahwa sekarang ayahnya sudah tahu kebenaran dan sangat ingin bertemu dengannya. Keheningan yang muncul bukanlah keheningan takut melainkan keheningan seorang anak yang mencoba memahami bahwa dunia ternyata lebih besar dan rumit dari yang ia bayangkan. Ia mengulang pelan bahwa ayahnya ingin menemuinya dan ketika diberitahu bahwa pria itu sedang dalam perjalanan pulang untuk melihatnya. Ia menatap tangannya sendiri lalu ibunya dan bertanya dengan polos apakah ayahnya orang baik. Pertanyaan sederhana dengan jawaban yang berat, Kirana Widyasari teringat pada Reno Wiratama muda di kampus yang tertawa lepas, menyebutnya cerdas dan merencanakan masa depan bersama sebelum semuanya runtuh. Juga teringat pada pria dewasa yang digambarkan Bima Mahardika menangis menyebut nama putranya yang tak pernah ia kenal. Akhirnya ia menjawab bahwa ayahnya adalah orang baik yang telah ditipu. Rava Mahendra mengangguk pelan tanpa menangis atau marah. Hanya berdiri dari sofa dan memeluk ibunya dengan erat sambil berkata bahwa jika ibunya percaya maka ia juga percaya. Dan untuk pertama kalinya Kirana Widyasari membiarkan air matanya jatuh tanpa bersembunyi karena di sofa kecil ruang tamu itu mereka saling berpegangan dengan keyakinan bahwa bersama mereka mampu menghadapi apapun yang dunia lemparkan. Beberapa hari kemudian pada pagi cerah Bima Mahardika memarkir mobil di depan apartemen sederhana mereka dan membunyikan klakson 2 kali. Kirana Widyasari turun bersama Rava Mahendra yang sejak bangun tidur lebih pendiam dari biasanya. Mengenakan pakaian terbaiknya. Dan bahkan menyisir rambutnya berkali-kali sebelum keluar rumah. Di dalam mobil ia bertanya mereka akan pergi kemana dan ibunya menjawab ke tempat istimewa karena ada seseorang yang menunggunya. Mereka pun menuju sebuah taman luas di kawasan utara kota dengan pepohonan tua dan bangku kayu di sepanjang jalan berbatu. Tempat netral tanpa dinding atau pintu tertutup agar pertemuan itu terjadi di ruang terbuka dengan udara bebas. Saat turun dari mobil Kirana Widyasari melihat seorang pria berdiri di samping bangku menghadap danau buatan dengan tangan di saku dan bahu tegang. Bahkan dari jauh setelah bertahun-tahun ia langsung mengenalinya dari cara berdiri, cara memiringkan kepala saat berpikir dan kebiasaan menumpukan berat badan pada satu kaki.
Itu adalah Reno Wiratama. Jantung Kirana Widyasari berdegup begitu keras hingga ia merasa Rafa Mahendra bisa mendengarnya. Ia berhenti berjalan dan memberitahu bahwa pria di depan mereka adalah ayahnya. Rafa Mahendra menatap sosok itu dengan diam seperti patung kecil di tengah taman, mengamati pria asing itu dengan intensitas yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya dan berkata bahwa pria itu terlihat gugup. Ibunya menjawab bahwa pria itu pasti lebih gugup darinya sehingga mereka berdua sama-sama gugup. Kirana Widyasari menggenggam tangan putranya dan bertanya apakah ia ingin ditemani. Namun setelah berpikir sejenak Rafa Mahendra melepaskan tangan ibunya dengan lembut dan berkata bahwa bagian ini ingin ia lakukan sendiri, membuat dada Kirana Widyasari dipenuhi rasa bangga dan takut sekaligus saat ia menyaksikan putranya berjalan menyusuri jalan berbatu dengan langkah mantap menuju pria yang tidak pernah tahu bahwa ia ada. Sementara Bima Mahardika berdiri di sampingnya dalam dia menghormati momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketika Rafa Mahendra tinggal beberapa meter dari bangku, Reno Wiratama berbalik dan pada detik ia melihat anak itu seluruh kendali yang selama ini ia pertahankan runtuh seperti kertas. Basah, kakinya melemah, matanya dipenuhi air mata dan mulutnya terbuka tanpa suara karena di hadapannya berdiri wajah Kirana Widyasari yang bercampur dengan wajahnya sendiri. Bukti hidup dari cinta yang pernah coba dihapus seseorang dari dunia namun gagal. "Hai," kata Rafa Mahendra sederhana. "Aku Rafa Mahendra." Dan seketika Reno Wiratama jatuh berlutut bukan karena lemah tetapi karena rasa hormat seolah ia berdiri di depan sesuatu yang begitu suci sehingga tetap berdiri terasa tidak pantas. Air mata mengalir tanpa kendali di wajah pria yang selama bertahun-tahun percaya tidak punya alasan untuk kembali. Dan kini alasan itu berdiri hanya sejauh satu pelukan dengan mata ibunya dan keberanian yang entah datang dari mana. "Rafa Mahendra," bisiknya seperti doa, "anakku." Lalu anak itu berkata dengan kedewasaan yang membuat Bima Mahardika menunduk menahan haru bahwa ibunya telah menceritakan semuanya dan ia tahu itu bukan kesalahan ayahnya. Tangan Reno Wiratama terulur gemetar ragu. Apakah ia berhak menyentuh anak yang tumbuh tanpa dirinya? Rafa Mahendra melihat pelukan yang terbuka itu lalu menoleh ke belakang kepada Kirana Widyasari yang mengamati dengan tangan di dada dan wajah penuh air mata. Dari sorot matanya ia memberi izin kecil namun syarat makna, dan anak itu melangkah maju memeluk ayahnya. Membuat Reno Wiratama memeluknya dengan kekuatan putus asa seperti seseorang yang akhirnya menemukan daratan setelah lama tenggelam. Tubuhnya bergetar hebat dan isak tangis. Dalam keluar dari dadanya hingga terdengar di taman membuat orang-orang di bangku jauh menoleh. Seorang wanita yang berjalan dengan anjing berhenti, meletakkan tangan di dada dan memandang dengan mata berkaca-kaca tanpa tahu cerita mereka namun mengerti emosi di hadapannya. Sementara Reno Wiratama terus berbisik meminta maaf berulang kali. Dan Rafa Mahendra menjawab dengan suara teredam pelukan bahwa semuanya baik-baik saja karena ayahnya ada di sana sekarang. Kirana Widyasari tak sanggup lagi. Berdiri jauh, ia berjalan mendekat dan ketika Reno Wiratama mengangkat mata dan melihatnya, tangisnya berubah menjadi suara tanpa nama. Suara seseorang yang menemukan kembali semua yang hilang sekaligus, ia mengulurkan tangan dan Kirana Widyasari menggenggamnya. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu," katanya, menatapnya seolah setiap kata adalah kesempatan terakhir. Tidak satu hari pun, tidak satu jam pun, dan Kirana Widyasari menjawab lirih bahwa sekarang ia tahu kebenarannya. Mereka bertiga tetap di sana lama sekali. Ayah yang tak tahu ia memiliki anak, ibu yang membesarkan anak itu sendirian dan anak yang menahan semuanya tanpa pernah mengeluh. Tiga potongan keluarga yang sempat coba dihancurkan namun akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir. Setelah duduk di bangku dengan Rafa Mahendra di tengah, Reno Wiratama mulai menceritakan versinya. Tentang malam ia memberitahu Dimas Wiratama mengenai kehamilan itu, tentang ultimatum, penolakannya dan bagaimana beberapa hari kemudian ia terbangun dengan tiket pesawat serta mutasi kerja ke luar negeri yang tidak pernah ia minta. Ia mengaku telah mencoba menghubungi Kirana Widyasari ratusan kali namun nomor itu sudah tidak aktif. Mengirim surat ke alamat yang ia punya tetapi semuanya kembali. Bahkan pergi ke universitas hanya untuk diberitahu bahwa ia telah menghentikan kuliah dan alamat barunya tidak diketahui. Semua jejak telah dihapus oleh Dimas Wiratama, dan pria itu juga mengatakan bahwa Kirana Widyasari pernah meminta uang dan tidak menginginkan anak tersebut serta tidak pernah mencintainya. Membuat Reno Wiratama menunduk dan mengakui bahwa awalnya ia tidak percaya tetapi ketika berbulan-bulan berlalu tanpa bisa menemukan jejak apapun ia mulai meragukan segalanya. Kebohongan itu diulang dengan begitu meyakinkan hingga ia merasa mungkin cintanya hanya sepihak. Lalu Kirana Widyasari menggenggam tangannya dan berkata bahwa cinta itu bukan miliknya sendiri. Sementara Rafa Mahendra mendengarkan semua dalam diam, menyerap setiap kata dengan kemampuan khas seorang anak yang mengerti hal paling penting tanpa perlu semua detail. Cuando Reno Wiratama terminó de falar, Rafa Mahendra oncharo fez uma pergunta simples que broto da atenção, perguntando como que ele trabalhava. Ea inocencia da la curiosidade fez Reno Wiratama rir pela primeira vez, o riso ainda molhado de lágrimas más verdadeiro, explicando que era arquiteto e projetava casas e predios, ao que Rafa Mahendra respondeu animado que também gostava de desenhar e tal festivese herdado iso de alguém. Fazendo Reno Wiratama e Kirana Widyasari trocaram sorriso simultaneo ao perceber que o menino carregava o melhor dos dois. Porém mais tarde,
Longe dupar e da quelle rencontro que ninguém. Poderia apagar? A realidade voltou conforta quando Bima Mahardika recebeu uma ligação do contato dentro perusahaan Wiratama. Avisando como expressa otensa que Dimas Wiratama havia descoberto tudo. Que Reno Wiratama havia retornado. Que Diana Prameswari entregara documentos e que existia proceso andamento. Ao que Reno Wiratama perguntou o que o irmão faria agora Bima Mahardika explicou que ele estava convocando uma coletiva de imprensa para o dia seguinte para se antecipar. Apresentar sua própria versão como suposta vítima de uma conspiração familiar. Fazendo estômago Kirana Widyasari afundar ao perceber que ele mentiria publicamente mais uma vez. Mas Bima Mahardika acrescentou que desta vez havia uma diferença. Retirando da pasta documento inedito que mostrava que naquela manhã recebra ligação do ex-funcionario de longa data da empresa que guardara provas completas de todos os crimes de Dimas Wiratama, desde desvios e contratos falsificados at. Intimidação de funcionarios e destruição de evidencias, revelando que o proprio Dimas Wiratama o havia demitido recentemente achando que se livraria do problema quando na verdade seria o maior de sua vida. Naquele exato instanto telefone de Kirana Widyasari tocho era Lucia Widyasari, sua emae, como voz tremula avisando que havia homem deterno na porta dizendo ser da empresa do tal Monteiro e fazendo pergunta sobre ela e sobre Rafa Mahendra, fazendo sangue de Kirana Widyasari. Gelar ao perceber que Dimas Wiratama nao apenas se defendia mas já comechava atachar cegara atacasa de sua emae. Ela pediu para que Lucia Widyasari não dissesse nada tranchasa a porta por que estava indo para lá imediatamente. Enquanto Reno Wiratama já se levantava decidido a companhala dizendo que não se importava mais com o que o irmão soubesse, pois ele havia maxido com sua família. Como a emae de seu filho e como a avó de seu filho, e que o tempo determinado havia acabado, fazendo. Kirana Widyasari enxergar nele a mesma determinação que via no espelho todas as manhas antes de trabalhar a mesma coragem que sempre reconhecera Rafa Mahendra. Agora entendendo de onde vinha essa força, Bima Mahardika peguas Chaves do Charro e aviso que deveriam insinyur preparados por que homens desesperados fazem choices imprevisíveis. En cuanto Charro accelerava rumo a casa de Lucia Widyasari, Kirana Widyasari observava pelajanela com o maxilar travado eos olhos secos, sem mais lágrimas ou. Medo, apenas a certeza absoluta de que ninguém tocaria sua familia sem enfrentar uma mulher que já sobrevivera ao impossível. E que impossível diante do que estava por vir tin sido apenas acontecimento, quando chegara ma frente da casa. O homem deterno já se afastava apresado direção ao charro na esquina falando ao telefone como uma pasta debaixo do braço. Reno Wiratama desceu primeiro mas foi contido por Kirana Widyasari que pediu para ver sua emae antes, correndo até a porta onde. Encontrou Lucia Widyasari sentada na cadeira da cozinha com as maos apertadas no avental e olhos arregalados, que a Vera Filha levantou a abraço nervosa dizendo que o homem havia perguntado onde la Rafa. Onde Rafa Mahendra estudava e ela tinha advogado. Jurando que não revelou nada. Aku tidak berdiri di sini karena dendam. Lanjut Kirana Widyasari dengan suara tegas dan mata kering. Aku berdiri di sini karena kebenaran yang selama bertahun-tahun disembunyikan akhirnya menemukan jalannya. Kata-katanya membuat ruangan hening total sementara kamera para jurnalis tertuju padanya. Ia menjelaskan bahwa selama lebih dari 1 dekade ia hidup percaya telah ditinggalkan oleh pria yang dicintainya. Membesarkan Rafa Mahendra sendirian dengan kerja keras dan martabat tanpa mengetahui bahwa ayah anak itu sebenarnya diusir melalui kebohongan yang dirancang oleh Dimas Wiratama. Ia mengungkap bahwa bukan hanya cintanya yang direnggut tetapi juga masa depan putranya yang dicuri. Melalui pengalihan dana yang seharusnya menjadi hak anak tersebut, ia menatap langsung ke arah pria yang berdiri kaku di panggung dan menegaskan bahwa tidak ada bahasa, uang atau kekuasaan yang mampu menyembunyikan kebenaran selamanya. Kemudian Reno Wiratama melangkah maju dan menceritakan bagaimana ia diancam, dipindahkan ke luar negeri dan diputuskan dari semua kontak agar percaya bahwa wanita yang dicintainya menolaknya. Sementara Diana Prameswari dengan suara bergetar namun mantap mengakui bahwa ia sendiri telah menemukan dokumen rahasia di kantor pribadi Dimas Wiratama yang membuktikan manipulasi, perusahaan fiktif dan pemalsuan kontrak. Pengakuannya membuat bisik-bisik para wartawan berubah menjadi gemuruh ketidakpercayaan. Di layar besar muncul wajah Tadeu Korea yang dari lokasi aman memaparkan detail transaksi ilegal, intimidasi terhadap karyawan dan perintah langsung dari Dimas Wiratama untuk menghancurkan dokumen penting. Setiap pernyataan disertai bukti tertulis yang dibagikan oleh Bima Mahardika kepada para jurnalis. Map tebal di tangannya kini terasa seperti beban yang menjatuhkan satu persatu fondasi kerajaan Wiratama. Wajah Dimas Wiratama yang sebelumnya penuh percaya diri berubah pucat, keringat muncul di pelipisnya dan senyum latihan yang ia siapkan runtuh total. Ia mencoba berbicara tetapi suaranya terhenti oleh tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Sementara kilatan kamera memenuhi ruangan dan pertanyaan para wartawan mulai berteriak bersamaan. Menanyakan tentang pengalihan dana, pemalsuan dokumen dan intimidasi terhadap saksi, di tengah kekacauan itu Kirana Widyasari tetap berdiri tegak, bukan sebagai pelayan restoran yang pernah dipermalukan di depan umum tetapi sebagai ibu,
sebagai wanita yang bertahan melewati ketidakadilan dan kini membawa kebenaran ke hadapan dunia. Di barisan belakang Rava Mahendra menggenggam tangan neneknya Lucia Widyasari. Menatap ibunya dengan kebanggaan yang tenang, memahami bahwa hari itu bukan hanya tentang ayah yang kembali tetapi tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Dan di sisi lain panggung Reno Wiratama memandang putranya dengan mata berkaca-kaca. Menyadari bahwa semua tahun yang hilang tidak bisa dikembalikan tetapi masa depan masih bisa dibangun. Sementara di tengah ruangan yang dipenuhi suara dan cahaya kamera, Dimas Wiratama berdiri sendirian menghadapi runtuhnya kekuasaan yang selama. Ini ia bangun di atas kebohongan. Saya berdiri di sini demi seorang anak laki-laki yang tumbuh tanpa ayah karena seseorang memutuskan bahwa cinta kami tidak pantas menyandang nama keluarga Wiratama. Saya berdiri di sini demi seorang pria yang selama bertahun-tahun hidup mempercayai kebohongan yang dibuat oleh kakaknya sendiri. Dan saya juga berdiri untuk semua orang yang pernah diperlakukan seolah-olah mereka tidak ada oleh seseorang yang merasa lebih hebat dari siapapun. Lalu Kirana Widyasari menatap langsung ke arah Dimas Wiratama dan berkata bahwa ia pernah mencoba mempermalukannya di restoran dengan memesan dalam bahasa asing karena mengira ia terlalu kecil untuk menjawab. Namun ia tidak pernah memahami satu hal bahwa orang yang telah selamat dari hidup sekeras yang ia jalani tidak takut pada kata-kata dalam bahasa lain, melainkan takut pada diam, pada kebohongan, dan pada kepengecutan, dan itulah yang sepenuhnya diwakili oleh Dimas Wiratama. Para jurnalis mengetik dengan cepat. Kamera tidak berkedip. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Dimas Wiratama tidak memiliki satupun kata untuk diucapkan. Kemudian Reno Wiratama berdiri, memandang kakaknya dengan kesedihan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun dan berkata bahwa yang dirampas darinya bukanlah uang atau properti melainkan tahun-tahun hidupnya. Tahun-tahun ketika ia tidak melihat putranya melangkah pertama kali dan tidak pernah mendengar dipanggil ayah. Bahwa yang dicuri adalah waktu, dan waktu adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dikembalikan oleh pengadilan manapun di dunia. Dimas Wiratama mencoba berdiri dan berbicara untuk merebut kembali kendali yang selalu ia miliki. Namun kata-kata mati di tenggorokannya karena tidak ada pidato yang disiapkan mampu melawan kebenaran telanjang yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak lagi memiliki apapun untuk ditakuti dan memiliki segalanya untuk dipulihkan. Beberapa minggu kemudian pengadilan menerima seluruh bukti yang diajukan oleh Bima Mahardika. Rekening yang dibuat Reno Wiratama untuk Rava Mahendra berhasil dilacak dan perintah hukum dikeluarkan untuk mengembalikan seluruh dana yang diselewengkan beserta koreksinya. Aset Dimas Wiratama dibekukan dan ia harus menjawab setiap pelanggaran yang terdokumentasi. Izin operasional restoran Bintang Senja yang sempat ingin disabotase melalui laporan palsu ke Dinas Kesehatan tetap dipertahankan setelah Bagus Santawijaya menunjukkan seluruh catatan usahanya yang bersih dan rapi. Restoran itu tidak hanya bertahan tetapi juga diserbu pelanggan baru yang datang karena video viral dan bertahan karena masakan luar biasa. Suatu sore yang tenang Bagus Santawijaya memanggil Kirana Widyasari ke ruangannya dan menawarkan posisi memimpin program hubungan internasional restoran Bintang Senja untuk ekspansi ke luar negeri karena ia membutuhkan seseorang yang fasih 4 bahasa, memiliki diplomasi seperti duta besar dan keberanian seperti singa. Ketika Kirana Widyasari bercanda bahwa ia tidak memiliki ijazah, Bagus Santawijaya menjawab bahwa ijazah bisa ditemukan di banyak laci tetapi orang seperti dirinya hanya ditemui sekali seumur hidup. Kirana Widyasari menerima tawaran itu dan seminggu kemudian menerima surat dari Universitas Cakrawala yang menyatakan bahwa setelah peninjauan kebijakan dan dampak besar kasus tersebut, beasiswanya diaktifkan kembali sehingga ia dapat melanjutkan kuliah hubungan internasional pada semester berikutnya dengan seluruh kredit. Sebelumnya tetap diakui, ketika Kirana Widyasari membuka surat itu di meja dapur, Rava Mahendra berdiri di sampingnya dan membaca dari balik bahunya lalu membelalakan mata. Bertanya apakah ibunya benar-benar akan kembali kuliah? Dan dengan senyum hangat Kirana Widyasari menjawab bahwa ia akan melanjutkan studi. Membuat anak itu berseru bahwa sekarang mereka akan sama-sama menjadi pelajar, ia di sekolah dan ibunya di universitas, membuat mereka berdua tertawa dan berpelukan di meja kecil yang sama di dapur tempat begitu banyak air mata pernah jatuh namun kini dipenuhi tawa. Reno Wiratama kemudian menyewa apartemen dekat rumah Kirana Widyasari, tidak memaksa atau terburu-buru, hanya datang di akhir pekan. Mengajak Rava Mahendra berjalan-jalan dan belajar menjadi ayah dengan kerendahan hati seseorang yang tahu ia datang terlambat dan tidak ingin menebus semuanya sekaligus. Sementara Rava Mahendra menemukan bahwa bakat menggambar yang ia miliki memang berasal dari ayahnya. Dan mereka menghabiskan sore-sore panjang merancang rumah-rumah imajiner di buku gambar yang dibeli Ibu Lestari Widyasari di toko alat tulis dekat rumah dengan kebanggaan yang hampir tak tertampung. Naya Paramita memulai hidup baru jauh dari Dimas Wiratama. Menggunakan keahliannya di bidang administrasi untuk membuka usaha kecil dan menyadari bahwa bangun pagi tanpa rasa takut adalah kemewahan terbesar yang pernah ia rasakan, Bima Mahardika terus berpraktik sebagai pengacara namun kini memilih klien dengan prinsip baru karena ia bersumpah tidak akan pernah lagi membela orang yang menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan orang lain. Itu menjadi penebusan yang ia jalani tanpa keluhan. Ibu Lestari Widyasari mulai menjahit gaun baru untuk wisuda yang masih jauh di depan karena ia ingin setiap jahitan sempurna dan terus berkata kepada siapapun bahwa putrinya akan melangkah ke universitas seperti seorang ratu. Sementara Dimas Wiratama kehilangan perusahaan, kehilangan reputasi dan kehilangan
Adik yang tidak pernah ia hargai, tetapi kehilangan terbesar tidak tercatat di dokumen pengadilan melainkan kesadaran terlambat bahwa nama keluarga yang selama ini ia lindungi tidak berarti apa-apa tanpa orang-orang yang ia hancurkan demi melindunginya. Beberapa minggu kemudian pada suatu malam biasa ketika Kirana Widyasari menutup restoran Bintang Senja setelah giliran terakhir, ia menemukan sebuah catatan kecil di atas meja kasir, tulisan tangan anak dengan tinta biru di kertas buku tulis. Berisi bahwa anaknya memperbarui karangan tentang orang yang paling ia kagumi dan tetap menulis tentang ibunya, hanya mengubah bagian akhir menjadi bahwa ibunya adalah orang terkuat yang ia kenal. Ia mengajarkannya bahwa seseorang tidak membutuhkan nama keluarga besar untuk menjadi berarti. Cukup memiliki keberanian untuk menjadi dirinya sendiri dan bahwa ibunya memiliki keberanian yang melimpah. Kirana Widyasari menekan kertas itu ke dadanya dan memandang ruang makan yang kosong dengan kursi tersusun rapi, meja bersih dan lampu gantung yang padam dalam keheningan damai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia tidak menangis karena sakit, takut atau lelah, melainkan menangis karena bangga. Karena pramusaji yang pernah coba dipermalukan seorang milioner dengan pesanan dalam bahasa asing telah menjawab bukan hanya dengan bahasa Prancis melainkan dengan satu-satunya bahasa yang benar-benar penting, bahasa martabat.